Saya Cynthia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, 11 bulan berkoalisi dengan Gerindra. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto justru satu meja dengan Erick Thohir. Muhaimin Iskandar pun sentil koalisi dengan Gerindra, tinggal takdir yang menentukan. Benarkah PKB kini tergoda tawaran Puan Maharani untuk bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan? Terlebih, nama Caimin menjadi salah satu dari 5 nama yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Kita akan membahasnya bersama Wasekjen PKB Pak Saiful Huda, Waketum Partai Gerindra Pak Habibur Rahman, dan juga Direktur Carta Politika Pak Yunarto Wijaya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Selamat sore, terima kasih. Saya langsung ke Pak Saiful nih. Sentilan Caimin soal koalisi ini ditentukan oleh takdir. Ini peringatan buat Gerindra karena belum deklarasi Caimin sebagai bacawa pres atau gimana? Ya sebenarnya kalau Caimin sih biasa-biasa aja. Tapi memang perlu disampaikan di publik bahwa di internal PKB banyak teman-teman yang punya hitungan sendiri melihat pilpres itu. Ada yang ingin cepat, ada yang ingin berjalan slow motion aja, atau bahkan ada yang ingin sangat cepat prosesnya. Nah, tapi intinya dari semuanya adalah kita ingin sampaikan secara terbuka dan disampaikan juga dalam harlah kemarin bahwa proposal PKB tunggal, yaitu Gus Imin maju dalam Pilpres 2024, dimanapun koalisinya. Nah, kebetulan koalisi yang hari ini terus kita bangun selama 11 bulan dengan Mas Habibur Rahman sama, proposal kami dengan Gerindra juga sama, Gus Imin sebagai cawapres, karena ini mandatori dari muktamar. Jadi kalau kami mau merubah posisi itu, kami harus menggelar muktamar, dan itu 5 tahunan gitu. Dan itu tidak mungkin secara prosedural di internal partai kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi saat yang sama saya ingin mempertegas, Pak Prabowo ini kesatria di mata PKB. Pasti beliau komit terhadap janji yang sudah disampaikan berulang-ulang, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Mas Habibur Rahman menyaksikan sendiri bahwa beliau menyampaikan hak wapres adalah miliknya Gus Imin gitu. Dan ya kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Tapi kalau melihat Pak Prabowo sebagai kesatria, saya kira akan memegang janji apa yang sudah disampaikan beliau kepada kami di PKB. Oke, saya akan ke Pak Habibur Rahman. Disebutkan ini proposalnya tunggal. Dengan pernyataan Caimin kemarin di Harlah, Gerindra merasa tersentil tidak dengan pernyataan tersebut? Atau merasa ya sudah hal yang biasa? Ya namanya dinamika ya, kita dalam berkoalisi ini hal yang sangat-sangat biasa. Dan ini juga kan fenomena hampir di semua capres ya, di semua koalisi yang ada. Jadi kita santai saja, yang jelas tidak akan ada yang bisa menggoyahkan persahabatan kami dengan PKB ya. Persahabatan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin Iskandar. At the end ya kan, penentu capres dan cawapres dari Partai Gerindra dan PKB adalah Pak Prabowo bersama-sama Gus Muhaimin Iskandar. Jadi tidak akan ada ceritanya Gerindra meninggalkan PKB atau Pak Prabowo meninggalkan Gus Muhaimin. Oke, jadi tidak ada ceritanya kalau akan meninggalkan PKB. Tapi kenapa sampai sekarang belum diumumkan? Ya sebetulnya pertanyaan yang sama kan ke semua capres ya, baca pres kan hal yang sama. Kenapa belum diumumkan? Tentu ada strategi ya antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk kapan ditentukan, kapan diumumkan. Kan ini memilih hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis. Bukan hanya cawapres, tapi capres juga kan. Jadi harus benar-benar secara cermat ya, secara detail, secara teliti diputus oleh beliau berdua. Boleh saja pihak-pihak manapun menyampaikan masukan, ya, memberikan ide, termasuk lembaga survei, pengamat politik,
kemudian opini di media massa, macam-macam gitu kan ya. Tapi kalau penentunya adalah memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, itu yang sudah fix gitu. Sudah fix akan ditentukan Pak Prabowo dan Iya, juga iya, Caimin. Mas iya. Toto, kalau melihat ini apa sih makna kata takdir yang disampaikan oleh Caimin sendiri menurut Anda? Iya, takdir kan artinya memang belum ada keputusan ya. Artinya kalau kita lihat ada dua penjelasan ada dua analisis ya. Yang pertama tadi kalau kita lihat statement dari Kang Saiful dengan Bang Habib, ada yang saya lihat menjadi sebuah gap misalnya. Kalau tadi Kang Saiful misalnya menjelaskan jelas dalam muktamar bahwa keputusannya adalah Caimin menjadi masuk dalam pilpres. Sehingga ketika sudah sepakat capresnya adalah Pak Prabowo, artinya pilihannya tunggal. Gus Imin secara tidak langsung sudah menempatkan atau menawarkan dirinya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat dari yang Bang Habib tadi sebutkan, ada sedikit gap bahwa penempatan Gus Imin itu adalah untuk menjadi penentu memilih siapa cawapresnya, bukan Gus Imin menjadi cawapresnya. Saya pikir itu yang kemudian menjadi gap dan sesuatu yang bisa saja tidak berujung pada sebuah koalisi. Dan Tapi memang maaf saya potong. Tapi kan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Saiful bahwa proposalnya tunggal, bahwa Caimin sebagai bacawa pres. itu kan yang saya sebutkan tadi, Mbak Cynthia, bahwa gap-nya dari statement Kang Saiful dengan penjelasan Bang Habib ada beda di situ. Oke. Kang Saiful menjelaskan bahwa secara tidak langsung bahwa memang pilihannya atau proposal yang ditawarkan hanya satu, Gus Imin menjadi cawapres. Yang saya tangkap dari Bang Habib tadi adalah Gus Imin masih ditempatkan sebagai sosok yang akan ikut menentukan siapa nama cawapres. Itu yang berbeda. Artinya belum ada penerimaan atau keputusan dari proposal tunggal yang diajukan oleh PKB oleh Gerindra. Nah, kemarin kenapa menjadi menarik untuk dibicarakan lagi kan ada beberapa momen-momen kecil yang kalau dirangkai seakan-akan membenarkan gap tadi gitu. Bahwa sampai ada yang menganalisisnya sampai urusan tempat duduk misalnya. Ya, ya. Bahwa kenapa di sebelahnya Gus Imin bukan Pak Prabowo, walaupun mungkin penjelasannya adalah karena Mbak Puan ketua DPR misal, atau misalnya partai terbesar kalau diurutkan gitu ya. Oke. Atau kemudian ketika berbicara dari 5 nama ada yang mengagetkan Caimin masuk nih dalam bursa cawapresnya Ganjar misalnya. Lalu kemudian kalau dilihat lagi dari peristiwa paginya itu jarang ada yang bahas. Ada postingan dari Mas Ganjar yang pagi-pagi bertemu dengan Gus Imin misalnya. Ya. Maknanya apa kita juga tidak tahu misalnya. Tetapi memang kalau dilihat dari sisi ini saya membacanya tentu saja proposal atau bargaining yang masih diharapkan oleh PKB adalah koalisi mana yang ingin atau berani menempatkan Gus Imin untuk menjadi cawapresnya. Oke, Sehingga ditahan di situ. Proposalnya tidak koalisi masih sangat terbuka. Oke, ditahan sampai di situ. Caimin proposalnya tunggal sebagai bacawa pres. Saya ke Pak Saiful. Pak Saiful tadi kan disebutkan bahwa Prabowo, Partai Gerindra tidak akan meninggalkan PKB atau Caimin. Kalau PKB sendiri gimana? Karena ini banyak yang membaca-bacanya ini apakah akan pindah koalisi. Banyak yang dibaca dari sini. Ada pilihan jus merah saat bertemu dengan Ganjar. Bagaimana Anda mencermatinya? Ya, sampai hari ini kita masih solid dengan Gerindra. Dan kita pastikan soliditas ini akan terus berjalan. Meskipun nama Caimin masuk sebagai 5 besar dari bacawa pres Ganjar? Ya itu nanti itu Mas Toto yang lebih paham. Tapi poinnya saya kira kita tetap dengan Mas Habibur Rahman dengan Gerindra. Karena kita sama-sama butuh sebenarnya. Gerindra untuk 20% butuh PKB. PKB juga butuh untuk 20% presiden threshold dengan Gerindra. Nah itu kenapa ini koalisi ini dibangun sejak dari awal. Yang kedua, saya juga merasa Gerindra dan Mas Habib butuh kekuatan atau figur yang ideologis, bukan figur dan kekuatan yang pragmatis gitu. Nah, ini kan yang tidak dimiliki oleh Mas Habibur Rahman, mungkin dua pemilu pilpres sebelumnya gitu. Karena itu saya sampaikan beberapa kali. Kalau Gerindra dengan PAN, dengan Golkar itu reunian gitu. Nah kalau Gerindra dengan PKB itu siswa baru seperti yang sekarang PBDB kemarin itu. Nah PKB dan
Caimin adalah figur ideologis menurut saya, merepresentasikan Jawa Timur dan Jawa Tengah, mewakili kekuatan gerakan keagamaan NU. Dan saya merasa Gerindra membutuhkan figur ideologis, tidak figur pragmatis. Oke, tapi gini Pak Saiful, ini kan beberapa waktu belakangan Pak Prabowo juga tampak terlihat akrab dan juga dekat dengan Pak Erick Thohir. Bagaimana PKB menanggapinya? Ya, nggak baik lah jadi orang ketiga di tengah biduk keluarga yang sudah harmoni 11 bulan membangun keluarganya dengan baik. Langsung ditanggapi Pak Habib, nggak baik jadi orang ketiga? Silakan Pak Habib. Iya. Iya, Ya, disebut katanya nggak baik jadi orang ketiga karena kan tadi pertanyaan saya bahwa Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir berulang kali akhir-akhir ini terlihat cukup akrab. Iya. Ya, jadi Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Partai Gerindra, PKB tentu kita saling ingin ya, sama-sama ingin memperbesar koalisi ini, ya, memperbesar KKIR ini, dan kita pun sama kemana-kemana kan kita saling info, saling kontak, ya kan, ketemu siapa, apalagi bicara soal pemilu, ya. Nah tentu ya segala usulan, ya tadi disampaikan abang saya Mas Huda, ya, soal usulan dengan berbagai macam argumentasinya kita setuju sekali, kita sepakat sekali, dan tentu kita akan sampaikan juga ke pimpinan kami yaitu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Gitu. Tapi Anda menanggapi pernyataan dari Pak Saiful soal kedekatan Prabowo dan ET gimana? Ya, kalau ketemu berbagai pihak itu dia dalam konteks bagian menjaga silaturahim ya antar tokoh-tokoh bangsa dan juga memperbesar koalisi ini. Gitu. Oke, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau melihat seperti ini gimana nih? Ya sebenarnya simpel gini, kalau bahasa dari PKB kan Gus Imin siap menjadi cawapres Pak Prabowo. Jawaban dari Gerindra yang saya tangkap tadi adalah Gus Imin akan dimintai persetujuannya atau masukannya kalau ada nama cawapres yang akan masuk dari siapapun. Di sini kan nggak ketemu loh, kira-kira intinya begitu gitu ya. Jadi ya pada akhirnya kan ketika berbicara persahabatan ya sudah pasti kesamaan platform dengan mudah lah bisa dijelaskan. Tetapi ketika berbicara koalisi pilpres itu kan target terbesar, apalagi pemilunya serentak adalah menempatkan sosok capres atau cawapres yang ini benar-benar menjadi calon, bukan hanya menjadi followers. Dan menurut saya bargaining dari PKB memang sangat besar ya. Ketika berbicara baik di hadapan tiga capres ini loh, yang terkuat, mau itu Pak Prabowo, mau itu Mas Ganjar, ataupun Mas Anies, buat Pak Prabowo, 2 kekalahan dalam pemilu kemarin itu adalah salah hitung di Jawa Timur, kira-kira seperti itu. Sehingga tadi istilah Kang Saiful adalah bagaimana ada sosok yang bisa ideologis. Sebenarnya saya nangkapnya tadi udah sindiran kepada Eto ya, ketika bicara mengenai jangan cawapresnya yang pragmatis lagi nih. Dulu ada Hatta Rajasa, ada Sandiaga Uno, memang tidak memiliki basis ideologis. Sekarang kalau cenderung dengan Erick Thohir pun cenderung masuk ke dalam pola yang sama gitu kan. Untuk Mas Ganjar juga sama. Kalau ingin memenangkan Jawa, ketika bergabung dengan PKB, Jawa Tengah, Jawa Timur itu akan bisa dimenangkan dengan sangat besar. Kira-kira seperti itu. Untuk Mas Anies pun yang sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu bisa menjadi faktor pendongkrak. Jadi memang bisa disimpulkan bargaining dari PKB saat ini menjadi sangat besar gitu. Walaupun memang pertanyaan kritisnya adalah misalnya ingin berpindah ke Mas Ganjar, kan belum juga Mas Ganjar misalnya menempatkan Caimin menjadi cawapres, karena di situ masih ada misalnya 5 nama deh kalau kita patok dengan istilah Mbak Puan. Tetapi minimal PKB memiliki alternatif lain untuk kemudian masuk dalam hitung-hitungan elektoral yang menguntungkan. Itu yang menurut saya kalau dilihat dari sisi ini, PKB harusnya sedang berada di atas angin untuk melakukan bargaining position karena memang memiliki harga yang sangat mahal secara elektoral.
Oke, saya akan ke Pak Saiful. Pak Saiful, disebut bargaining PKB sangat besar dan juga sebenarnya posisinya cukup apa ya, dibilang tadi di atas angin. Bagaimana PKB? Apakah akan tergiur dengan tawaran berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Begini, satu-satunya partai pasca reformasi yang di mana dia berada, dia penentu dalam pilpres gitu, dan itu PKB. Mas Toto saya kira bisa bercerita soal itu. Jadi satu-satunya partai politik pasca pemilu yang di mana ketika PKB berada di pilpres, berada di sosok tertentu dalam pilpres, dia menjadi penentu. Ketika periode Pak SBY, kemudian Pak Jokowi terakhir 10 tahun yang terakhir. Nah, kenapa begitu? Karena memang PKB dan Gus Imin adalah kekuatan ideologis gitu. Dan ini bukan klaim ya, karena memang kami kekuatan ideologis. Partai PKB adalah partai penerus dari perjuangan para ulama, para santri gitu. Nah, pada konteks inilah kami merasa, dan ketika cocokan dengan Pak Prabowo sejak dari awal, dan disampaikan sendiri oleh Pak Prabowo dalam forum besar di Bogor, Gus Imin ini 2 kali pilpres saya cari-cari, dan hari ini kita koalisi bersama 11 bulan yang lalu. Disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo, dan secara analisa dan secara kebutuhan memang betul itu gitu. Nah, tinggal sekarang kita kembalikan lagi kepada beliau berdua kapan ini kira-kira deklarasi, karena secara kebutuhan dan secara kepentingan ini duit tunggal menurut saya, sama-sama melengkapi. Pak Prabowo 2 kali putaran pilpres kalah, adanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan PKB dan Gus Imin bisa berkontribusi maksimal sebagaimana disampaikan tadi oleh Mas Toto. Oke, baik, saya ke Pak Habib. Pak Habib, disebut PKB bahwa koalisi ini duit tunggal. Bisa dikatakan menurut Pak Saiful adalah saling menguntungkan. Tapi apa yang membuat saat ini seakan Gerindra ragu untuk menentukan bacawa presnya Caimin? Apakah elektabilitas Caimin yang membuat Gerindra kurang percaya diri atau bagaimana? Ya, saya sepakat sekali kalau saya ya apa yang disampaikan Mas Huda ya tadi ya, soal apa faktor PKB ini yang sangat-sangat penting dalam setiap pemilu ya, dan itu kan tentu menjadi masukan bagi bos kami, bagi Pak Prabowo maupun Gus Muhaimin. Kapan akan beliau berdua putuskan dan kapan beliau berdua umumkan, ya kami sih ikut gitu kan. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, koalisi partai politik yang ini kan masing-masing tetap bertahan dan juga menyebutkan saling membutuhkan. Tapi menjamin tidak sih bahwa di dalamnya masih solid? Ya, ketika belum diputuskan berarti kan belum solid. Kalau sudah solid berarti mereka akan memutuskan. Artinya kan masih ada perbedaan. Ini kan ilmu negosiasi saja. Ketika belum berani mengeluarkan nama yang sama sebagai pasangan, artinya ada sesuatu yang belum disepakati. Dalam konteks ini kan paling mudah analisnya adalah mengenai nama cawapres ya. Dan memang kenapa saya katakan bargaining PKB menjadi sangat kuat bukan hanya dalam konteks PKB. Ketika pertarungan cenderung terasa akan ketat, terutama kalau kita lihat dulu 3 nama, sekarang menjadi 2 nama, antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, faktor atau variabel cawapres itu menjadi sangat menentukan. Partai yang kemudian akan berkoalisi dan mengajukan nama cawapres, otomatis bargainingnya juga menjadi naik. Itu yang menjelaskan kenapa sih saat ini kan pertanyaan Kompas secara tidak langsung adalah temanya mengenai apakah mungkin Gus Imin pindah kepada koalisi Ganjar apabila kemudian dibuka kemungkinannya menjadi cawapres karena terlalu lama terasa digantung kan, kira-kira seperti itu. Itu yang menurut saya akan membuat PKB akan bukan realistis ya, akan menempatkan dirinya secara lebih proper, secara lebih mahal, dan menurut saya sepertinya konteks Gus Imin menjadi cawapres itu akan menjadi variabel penentu.
Baik, tentu sudah kita tangkap secara menyeluruh, tapi jika bicara soal politik semuanya masih cair dan semuanya masih bergerak. Lobby-lobbynya juga tentunya masih cukup luas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Direktur Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan juga Wasekjen PKB Pak Saiful Huda serta Pak Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Terima kasih, Cynthia. Selamat sore, Mas Huda. Salam